Huta Barat yaitu Rosti Simanjuntak dan juga pihak kuasa hukum yaitu Kamarudin yang intinya pada dasarnya adalah menyerahkan semua keputusan pada hakim karena sudah percaya 100% kepada hakim, dan dari kemarin sampai dengan siang hari ini semua putusan yang diberikan oleh majelis hakim ini diterima oleh pihak keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kalau boleh kita rangkum pemirsa, kemarin sudah ada dua terdakwa di kasus ini, yaitu Ferdy Sambo yang divonis pidana mati, kemudian Putri Chandrawati yang divonis 20 tahun penjara, dan hari ini Kuat Ma'ruf yang divonis 15 tahun penjara. Kita melihat hukuman akhir yang diberikan oleh hakim ini lebih berat, semuanya lebih berat daripada yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum. Dan untuk memperbincangkannya, pemirsa, mendiskusikan terkait dengan vonis yang sudah dijatuhi oleh hakim sejak kemarin sampai dengan siang hari ini. Saat ini di studio Metro TV sudah hadir pakar hukum pidana, Pak Abdul Fikar. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV, Pak Fikar. Selamat siang. Sudah nonton tadi dan mendengarkan vonis terhadap Kuat Ma'ruf ya. Tadi juga sudah mendengarkan seluruh analisis yuridisnya. Apa yang menjadi catatan dari Pak Fikar? Kuat Ma'ruf ini bagian dari lingkaran yang dikualifikasi sebagai pelaku utama oleh jaksa penuntut umum ya. Meskipun peran-perannya sebenarnya juga tidak langsung gitu. Karena yang langsung melakukan tindak pidana kan terbatas sebenarnya, cuma FS dan istrinya, dan ada satu lagi anak buahnya yang ada di sana kalau nggak salah ya, yang mengetahui tapi tidak melakukan apa-apa. Oke, baik. Pak, kita tahan dulu. Bisa dianggap bahwa dia ini orang yang tidak sopan mengikuti persidangan. Semuanya patuh, semua apa yang diinstruksikan dan sebagaimana etika-etika persidangan yang ada sebagai terdakwa, itu diikuti semua. Sehingga itu salah satu perasaan. Ini hal yang sederhana aja, sudah tidak punya dasar disampaikan bahwa dia tidak sopan. Nah, apalagi hal-hal yang terkait dengan pembuktian. Nah, itulah mungkin yang rekan-rekan media sudah lihat sendiri apa yang menjadi dasar pertimbangan. Ada beberapa poin yang sama sekali tidak mempunyai dasar, tidak sesuai dengan fakta persidangan, dan itu dimuat dalam putusan. Bang, ini kan persidangan kasus berat ya, Bang? Ya. Apakah mungkin ada penilaian dari majelis hakim? Kita tahu bahwa klien Anda pernah dengan ekspresi sarangnya, apakah itu bentuk salah satu yang penilaian tidak sopan? Itu kan belum dalam proses persidangan, itu kan sebelum dimulai persidangan. Majelis hakim pun tidak ada di situ kan. Jadi itu bukan bagian dari itu. Jadi itu ketika dia akan tidak sopan, ketika proses persidangan dibuka sampai ditutupnya, peristiwa yang terjadi dalam range waktu tersebut yang disebut tidak sopan kalau ada sesuatu yang dilakukan. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Kalau kurang ini ya. Itu pernyataan dari pihak kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf, Pak Fikar. Sebelum kita lanjutkan tadi perbincangan kita sebelumnya, ini menarik untuk dibahas ini. Pernyataan dari kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf yang mengatakan bahwa bunyi atau pertimbangan di putusan hakim ini tidak berdasar. Setujukah Anda, Pak Fikar? Orang berpendapat boleh gitu ya. Tapi itu pendapat itu kan namanya juga komentar di luar peradilan. Tetapi begitu dia masuk arena peradilan, jadi setiap perkataan, setiap pernyataan itu harus ada buktinya. Jadi artinya harus dibuktikan gitu ya. Kecuali bunyi putusan, karena putusan pada dasarnya menyimpulkan seluruh fakta persidangan. Ya, baik yang disajikan oleh jaksa penuntut umum sebagai pihak yang berkepentingan untuk mendakwa terdakwa maupun oleh penasihat hukum yang berkedudukan sebagai pembela atau penasihat hukumnya terdakwa. Nah, jadi dari rangkaian pernyataan itu semua hakim boleh menyimpulkan gitu ya. Termasuk tadi yang seperti dikatakan itu tidak muncul di persidangan gitu. Yang sikap yang tidak sopan tadi ya. Betul. Namanya kan putusan. Putusan itu tadi yang saya bilang, kesimpulan dari fakta persidangan. Apa yang ada di persidangan itu ya? Betul. Baik fakta yang bisa dilihat, yang diucapkan, yang dilakukan, maupun yang terlihat tapi tidak terucapkan. Gitu. Itu bisa disimpulkan oleh majelis hakim. Berarti verbal, non-verbal semuanya dilihat itu dinilai oleh hakim. Gitu. Jadi termasuk tingkah laku terdakwa gitu ya selama di persidangan. Bahkan itu kalau tingkah lakunya baik kan bisa menjadi hal-hal yang meringankan. Nah, faktor-faktor yang meringankan. Tidak ada tadi. Itu tidak ada. Nah, karena itu menurut saya semua
yang terjadi di dalam persidangan itu bisa menjadi materi atau bahan bagi hakim untuk mempertimbangkan hukuman. Baik. Tetapi yang paling pokok adalah hukuman kan pada apakah perbuatan yang didakwakan itu terbukti atau tidak. Itu intinya ya. Itu intinya. Kita bahas di segmen berikutnya. Oke. Pak Fikar, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Sido Muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido Muncul. Kalau masuk angin, Orang pintar minum tolak angin.